menuju Jakarta International Stadium ya Besti. Tapi saya kesini bukan untuk nonton konser, apalagi nonton bola ya kan. Tapi saya kesini mau cek fakta karena ternyata ada sebuah ironi yang benar-benar terpampang nyata tepat di pintu masuk Jakarta International Stadium. Yuk Besti, follow me menuju sasaran utama. Nah ini dia nih Besti, ada sebuah tenda yang ternyata dihuni oleh sejumlah warga terdampak penggusuran Jakarta International Stadium. Langsung aja kita cek fakta ya. Besti, tahu nggak kalau stadion terbesar se-Indonesia, Jakarta International Stadium JIS, juga masuk ke dalam deretan stadion termegah di dunia? Namun sayang, di balik kemegahannya, stadion yang sudah beroperasi selama 8 bulan ini ternyata masih menyisakan nelangsa, khususnya bagi warga Kampung Bayam, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pasca digusur tahun 2020 lalu, ratusan warga Kampung Bayam hidup berpencar dan rata-rata mengontrak di wilayah Tanjung Priuk hingga Marunda. Total ada 123 kepala keluarga yang terdampak pembangunan JIS. Setiap keluarga yang tergusur memang mendapatkan uang ganti rugi Besti. Kisarannya mulai dari 20 hingga 30 jutaan rupiah. Warga ex Kampung Bayam ini juga dijanjikan bisa menghuni rumah susun yang dinamakan Kampung Susun Bayam. Sayang, janji tinggallah janji. Fakta di lapangan, seluruh warga terdampak belum bisa menghuni rusun hingga saat ini. Salah satunya Astuti. Ia sudah 5 bulan hidup dalam tenda di tepian Jalan Sunter Permai Raya, Jakarta Utara. Ya kalau jemur pakaian di dalam kan hujan, gak ada panas. Terus buat tidur-tidur, buat belajar anak-anak. Bertahan di sini karena udah lelah, pindah-pindahnya itu pindah lelah. Dari kontrakan ke satu, cari yang lebih murah lagi, pindah lagi ke kontrakan. Sampai akhirnya udahlah di sini aja lebih nyaman. Tidur ya bareng-bareng aja. Kalau udah ngantuk lelah ya gak ada rasa lah, tidurnya udah lep gitu aja udah lelah. Kalau mandi kita ambil air sumur dari PJKA seberang. Mandi bikin jamban di situ bareng-bareng. Dari ratusan kepala keluarga di Kampung Bayam, 5 kakak diantaranya memilih untuk bertahan hidup di dalam tenda. Total jumlahnya ada 20 orang, terdiri dari dewasa dan juga anak-anak. Kalau dilihat-lihat seperti tenda pengungsian ya Besti, ukurannya 6 x 8 meter. OMG, pasti sumpek banget ya Bu. Apalagi nggak cuma warga, mereka juga harus berhimpitan dengan seabrek perabotan rumah tangga yang terpaksa diletakkan sembarang tempat di dalam tenda. Maklum Besti, namanya juga darurat, tidur pun sampai ada yang cuma beralaskan papan kayu. Dalam satu tenda ini tuh dihuni oleh 5 kepala keluarga sekaligus. Nah untuk satu deret ini aja nih, biasanya nih kayak sekitar 6 meter, itu tuh bisa ditinggali untuk istirahat oleh 3 keluarga sekaligus nih. Sementara di seberang saya, depan saya persis tuh untuk 2 keluarga sisanya. Nah untuk kanan kiri tenda nih memang tidak tertutup sepenuhnya, jadi kalau ada angin ataupun juga debu itu bisa dengan mudah masuk ke dalam tenda dan cukup mengganggu ya Besti. Tenda yang dibangun ala kadarnya ini persis berada di atas beton saluran air Besti. Jalur beton inilah yang juga merupakan akses masuk menuju Jakarta International Stadium dan Kampung Susun Bayam. Seluruh atapnya full tertutup terpal besar yang ternyata hanya ditopang bambu dan diikat dengan tali rafia. Belum lagi soal sarana MCK atau mandi cuci kakus. Kamar mandi dibuat seadanya di sebelah tenda. Tuh, lihat aja Besti, cuma ditutup terpal yang disanggah batang bambu di kedua sisinya. WC dadakan ini pun praktis dibangun tanpa atap. Limbahnya pun langsung dibuang ke saluran air yang ada di bawah WC.
Meski tinggal di dalam tenda, kebutuhan listrik tetap terpenuhi. Warga menggunakan panel tenaga surya. Cukup sambungkan kabelnya dengan aki, mereka bisa menikmati fasilitas listrik gratis. Wah, canggih juga ya. Sama seperti Astuti, Sri ibu 4 anak ini juga sudah 5 bulan tinggal di dalam tenda. Kurang nyaman ya, apalagi bagi anak-anak. Rasa nyamuk, terus badan pada gatel-gatel. Tapi Ibu kenapa masih bertahan tinggal di tenda? Ya karena kita nunggu masuk ke dalam, jadi kita bertahan. Mirisnya Besti, sebagian besar waktu anak-anak Kampung Bayam pun mau tidak mau dihabiskan dalam tenda. Mulai dari belajar sampai bermain. Ya namanya juga nggak punya rumah Besti. Kasihan ya. Kita cek soal pasokan airnya ya. Kali ini saya ikut Bu Astuti untuk mengambil air langsung dari sumur air tanah. Lokasinya dekat tenda warga. Sumur ini dibuat oleh perusahaan penyedia air di Jakarta. Oh iya, ini dia. Nih, biasanya ada sebuah sumur tanah yang memang sengaja dibangun bersamaan juga dengan tenda warga Kampung Bayam. Jaraknya tuh kayak sekitar 10 meter gitu, dan sebenarnya ini air yang memang hanya digunakan untuk mandi, untuk juga cuci piring ya Bu ya, tapi tidak untuk konsumsi. Gratis sih gratis Besti, tapi coba lihat airnya keruh banget tuh. Ya mau gimana lagi Besti, air sekeruh ini pun tetap digunakan warga Kampung Bayam untuk kebutuhan sehari-hari. Terhitung sudah 3 kali nih Besti, warga Kampung Bayam dijanjikan bisa menempati Kampung Susun Bayam yang berlokasi di dalam area stadion. Tapi faktanya, sejak Desember 2022 hingga Maret 2023 ini, janji itu tak juga ditepati. Ini juga ditengarai akibat alotnya negosiasi soal ketetapan harga sewa rusun per bulannya. Bayangin aja Besti, mayoritas warga Kampung Bayam gak punya penghasilan tetap. Lalu mau bayar dengan apa? Terlebih lagi, harga sewa yang ditetapkan PT Jakarta Propertindo terbilang tinggi bagi warga. Update terakhir sih mereka minta biaya sewanya 750 per bulan. Tapi kami kebanyakan mayoritas pemulung, tukang ojek, sama pengamen. Gak ada yang tetap gaji bulanan. Jadi mintanya ya paling tidak diringanin lagi lah. Jangan sampai menggunung gitu harga sewanya. Semoga warga Kampung Bayam, Pemprov DKI Jakarta dan PT Jakpro bisa segera menemukan solusinya ya. Jangan biarkan di depan stadion termegah se-Indonesia ini terpajang kesengsaraan warga akibat terkena dampaknya.